Hai guys, ketemu lagi di channel Grosek. Ini saya mau membahas GL553VD. Sebelumnya saya udah bawa ini kan ya, bawa pulang ini. Saya bilang di video sebelumnya itu kalau Lenovo 5J520 itu adalah pilihan saya. Tapi pada kenyataannya hari ini saya pegang GL553VD. Itu bukan pengkhianatan yang Grosekers, tapi itu namanya nggak bisa nahan hawa nafsu. Awalnya sih cuma niat jalan-jalan doang di toko komputer, siapa sangka saya kepencut lagi. Oke, sebelum saya mulai semuanya, saya akan bahas dulu spesifikasi. Tentu kalian pengen tahu spesifikasi dari ROG GL553VD ini ya. Jeroan dasarnya Intel i7 2,8 GHz dengan RAM bawaan 8GB, upgradable sampai 32GB, layar 15,6 inch 1080p dan GPU 4GB GTX 1050 DDR5. Dari kiri ini dia ada charging port, kemudian heatsink yang sebelumnya saya bilang sangat-sangat mengganggu karena berada di posisi kiri. Mungkin karena laptop gaming itu rata-rata kalau yang tebal tuh kipasnya memang sebelah kiri, kalau yang tipis baru mereka taruh di belakangnya Grosseker. Kemudian ada Ethernet port, HDMI, 2 port USB 3 dan USB-C, juga headphone dan mic jack yang dijadikan satu. Pada bagian depan kita lihat ada SD card port dan juga 2 speaker kiri dan kanan. Berhubung ini speakernya berada di bagian depan dan mengarah ke bawah, udah kebiasaan ROG membuat audio tuh yang suaranya menggelegar karena bassnya besar ya. Tapi di Lenovo Y520 ini buat saya memang pribadi lebih bagus karena Lenovo Y520 ini dipersenjatai oleh Dolby ya dan Harman Kardon, mereka bekerja sama. Kualitas Dolby ini lebih menggema, jadi lebih cocok untuk mendengarkan musik, nonton video, dengerin musik-musik akustik, pokoknya yang soft, maka suaranya lebih enak. Tapi kalau untuk gaming memang lebih cocok ROG. Kembali lagi ke bagian kanan, itu cuma ada 1 port USB 3, DVD optical drive dan Kensington lock. Bagian belakang nggak ada apa-apa. Oke, jika saya memiliki kesempatan kedua untuk memilih antara keduanya, dan saya memilih ROG GL553VD, ini akan saya bahas. Pertama-tama, tentu orang lebih memilih desainnya yang metal ketimbang Lenovo Y520 yang hanya casing plastik. Kemudian lampu illuminating LED-nya itu yang berwarna orange sangat-sangat tempting ya Grossekers. Untuk ketebalan memang saya kurang suka karena lebih tebal. Belum lagi masalah panas yang timbul ketika kalian menggunakan CPU-nya pada settingan teratas. Tapi saya udah ketemu cara memperbaikinya dan kalian bisa lihat di video yang lainnya ada cara untuk memperbaiki masalah kipas atau prosesor ROG GL553VD ini. Ada juga beberapa komplain dari para pembeli GL553VD, katanya gaming centernya itu crash. Di situ juga saya akan kasih tahu ya cara untuk memperbaiki masalah seperti itu. Speaking di internals, di dalamnya itu terdapat logo Strix, juga Asus yang tidak begitu kelihatan, kemudian ada simbol ROG di sebelah kanan. Yang saya kurang suka Grossekers, satu lagi, touchpadnya itu berwarna list merah ya. Kenapa mereka nggak bikin putih sama seperti keyboardnya? Harusnya kan bisa terlihat selaras ya. Dan juga tombol powernya biasa aja berada di kanan atas. Kalau Lenovo Y520 kan seksi. Ya, mereka merah putih, terlalu nasionalis. Oh iya, Indonesia banget ini. Nah, di GL553VD ini juga udah dilengkapi tombol untuk memanggil ROG Gaming Center. Kalau di Asus GL552VW kan video sebelumnya itu belum ada ya ROG-nya untuk memanggil Gaming Center ini. Di sini udah ada. Keyboardnya itu RGB Grossekers. Ini adalah nilai lebih ketimbang Y520. Seperti yang saya mention di video sebelumnya, kalau kalian mengincar yang namanya performance karena Lenovo Y520 ini menggunakan GT 1050 Ti dan ini hanya 1050 biasa, tentu kalian lebih baik memilih Lenovo Y520 ini. Tapi kalau kalian suka, kalian pengen pamer dengan RGB keyboard dan illuminating backlight ini, ya ini salah satu kelebihannya ya. Oh iya, nyalain, lupa guys, nyalain. Jadi kita bisa bedain ya di sini. Ini Lenovo Y520 keyboard backlightnya cuma merah. Kemudian di ROG GL55TG, GTG, mentah tinggi. Di
GL553VD, keyboardnya itu RGB ya Groundseekers ya. Kalian bisa setting menggunakan softwarenya juga, Aura namanya. Kalian bisa ganti sekitar 4 warna, 1, 2, 3, 4 dari kiri ke kanan. Untuk kualitas keyboardnya nggak ada masalah buat saya, cuma memang di bagian WASD-nya itu entah kenapa agak reot ya pas ditekan. Ini apa kelebihannya gitu doang, nggak ada lagi. Oh iya, bicara soal layar. Ini sekarang lagi daylight terangnya, meskipun sedikit mendung. Nah, bicara keduanya, sama aja sih Groundseeker kalau saya bilang, nggak terlalu gelap, nggak terlalu silau, masih kelihatan juga. Kan di beberapa video kan bilang katanya Lenovo Y520 itu layarnya nggak asik gitu. Kalau menurut saya pribadi, Lenovo Y520 layarnya jauh lebih bagus karena menggunakan IPS, sedangkan ini hanya TN. Dimana kalau kalian lihat dari samping itu masih ada sedikit glare. Webcamnya juga basic ya guys, standar SD webcam kayak laptop umumnya. Kalau di luar oke, kalau di indoor agak berbahaya. Untuk urusan gaming, hampir semua game-game HD bisa dimainkan di GL553VD. Mulai dari game-game simple seperti petualangan, game anak-anak, FPS, dan lain-lainnya. Game ini berjalan dengan sangat lancar. Gimana antara keduanya? Di sini kalian akan lihat perbedaan FPS dari kedua laptop ini dengan memainkan game yang sama. Game yang saya uji di sini adalah The Surge. Keduanya sanggup main di atas custom high tapi bukan ultra. Yang mengherankan FPS di ROG lebih stabil ketimbang Lenovo yang sering berubah-ubah. Menurut perkiraan saya sih karena Windows 7 dan Nvidia di 520 belum di-upgrade, sedangkan di ROG udah. Oke, semoga video dari saya ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari GL553VD atau Lenovo Y520 supaya kalian semakin yakin mana yang mau kalian ambil atau kalian malah bingung. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Groundseek. Kita akan ketemu di video Groundseek yang lainnya. Ciao.